saya ucapkan selamat buat teman-teman. Sekarang udah sampai di jenjang pengembaraan pendek. Katakan dulu. Karena itu resikonya sangat tetap semangat semuanya dan koordinasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah di hari Sabtu bertepatan di tanggal 4 bulan Maret 2023, kami melaksanakan jenjang yaitu pengembaraan pendek anggota muda Semandarikal angkatan ke-40. Perjalanan dari sekolah menuju Desa Sagaraya melewati beberapa wilayah, yaitu Pusat Kota, Desa Sukamulya, Desa Cideley, Desa Babakan Mulia, dan Desa Puncak. Perjalanan dari sekolah pukul 7.45 WIB sampai Situ Sangiang pada pukul 8.53 WIB, memakan waktu 1 jam 8 menit. Pemandangannya indah dan sejuk karena di samping jalan ada pesawahan dan beberapa ladang. Situ Sangiang berada di ketinggian 1130 mdpl. Sesudah sampai, kami disambut oleh narasumber kami yaitu Ibu Nia. Oke teman-teman, hari ini kita udah sampai di Situ Sangiang. Oke, Situ Sangiang ini merupakan peninggalan cikal bakal dari kerajaan Arilesa Unggala. Oke, di sini ada batu Linggayoni, umurnya 500 dan 600 sebelum Masehi. Nah, batu Linggayoni ini merupakan lambang kesuburan perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Di sini juga ada batu menhir dan hamparan dolmen. Nah, di sini juga ada patung sapi atau Arcanandi. Nah, patung sapi atau Setelah selesai menjelaskan Situ Sangiang, kami berpamitan ke Ibu Nia. Kami melanjutkan perjalanan menuju Curug Pangandaran. Di pertengahan jalan, bertepatan di perbatasan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Triratih menjelaskan aturan yang ada tercantum di Taman Nasional Gunung Ciremai. Kita hampir sampai di Curug Pangandaran, sedikit lagi guys. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di batas kawasan hutan negara Taman Nasional Gunung Ciremai. Di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai ini sudah berlaku aturan. Di antaranya itu tidak boleh berburu, membakar hutan, dan lain-lain. Di perjalanan menuju Curug Panglingseran, Adit dan Nesa menitikan perjalanan menggunakan GPS. Setelah melewati batas Taman Nasional Gunung Ciremai, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Curug Panglingseran. Setelah pengambilan video di Curug Panglingseran selesai, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Situs Lingga. Ketinggian Curug Panglingseran berada di 1025 mdpl. Di perjalanan juga terlihat objek wisata Waduk Dharma yang sangat indah. Sampai di Situs Lingga pukul 11.15 WIB dan selesai pengambilan video sampai pukul 11.51 WIB, memakan waktu 36 menit. Setelah perjalanan dari Curug, akhirnya kita nyampe juga di Situs Lingga. Ayo kita masuk.
Oke, kita udah nyampe di Kalian situs pernah Lingga. lihat orang Kita masak ayam break ikan? dulu sebentar, terus kita lanjut explore lagi. aja. Sekarang kita udah nyampe di situsnya. Situs Lingga ini berasal dari peninggalan prasejarah, mulai didirikan pada tahun 4000 tahun sebelum Masehi. Situs Lingga tersebut merupakan peninggalan dari Raden Purbalingga atau Pangeran Rea Carita, seorang tokoh perhitungan waktu, bulan, dan tahun. Konon katanya situs Lingga ini dahulu sering digunakan oleh leluhur sebagai tempat perhitungan hari, bulan, dan tahun sebelum adanya paparan caka yang bisa dilihat dari hamparan batu Lingga ini. Nama Bapak Pasukana, juru pelihara situs Lingga. Selamat pagi adik-adik semuanya dari SMA 2 Kuningan ya. Ya, selamat datang di situs kami di situs Lingga. Ini hasil dari batu Lingga ini. Jadi menghasilkan semacam kalau zaman sekarang mah menghasilkan hitungan atau kalender almanak. Itu hasil dari batu Lingga ini, situs Lingga. Awalnya ya kalau di situs ini jadi gimana ya, sistemnya turun temurun dari Abah Buyut, dari kakek turun ke bapak turun ke saya ini, turun temurun. Ini dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai ya. Kawasan kalau yang situs Sangiang mah itu mah di luar kawasan. Kalau yang situs Sangiang, kalau yang ini dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Jadi di sini ada dua balai ya, Balai Pelestarian Cagar Budaya di Serang Banten sama Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC). Masyarakat jadi dengan adanya situs peninggalan purbakala dulu, jadi menghasilkan di desa kami menghasilkan semacam upacara adat Babarit, itu menghasilkan itu dari hasil dari situs purbakala. Itu tiap tahun diadakan tiap bulan Sura itu bulan apa ya? Kalau itu jatuhnya di bulan Agustus atau September. Jadi sekaligus PHBI terus dilanjut sama acara Babarit. Kebanyakan ya sejarah. Ini kan namanya situs sejarah, berarti situs religi lah. Kebanyakan ya yang itu yang mengirim doa gitu, semacam ziarah gitu. Ya itu mah kan biasa apa namanya, kita kan ziarah tuh biasa bawa wewangian lah. Biasa kan itu mah ya kalau logikanya ya kita untuk menjaga nyamuk lah. Terus tentunya biasa kan di tempat ziarah kan biasa kita pakai wewangian lah. Soalnya Rasulullah juga senang wewangian gitu. Itu udah hal biasa itu. Terima kasih ya adik-adik semua udah berkunjung ke situs kami, situs Punden Berundak Hulu Lingga. Semoga adik-adik kedepannya semoga pada sukses ya adik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai dari situs Lingga, kami melakukan penitikan menggunakan GPS. Sekarang masuk waktunya Soma, jadi kita menentukan arah kiblat melalui kompas. Setelah pengambilan video di situs Lingga selesai, kami langsung menggunakan kompas untuk mengetahui arah kiblat. Di sini kami beristirahat, makan, dan sholat terlebih dahulu. Terbatasan air, kita bisa menggunakan cara tayammum untuk kita wudhu di kiblat. Kita ambil dulu Oke, seperti itu cara praktek tayammum.
Kami melakukan sholat duhur secara bergantian karena tempatnya tidak memungkinkan untuk berjamaah. Kalau mau buang air kecil di sini langganan Bapak ini. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju situs selanjutnya. Ya, jadi kita setelah dari situs Mira akan melanjutkan lagi trekking ke situs selanjutnya yaitu Telaga Surya. Di perjalanan, Gibran dan goloknya membersihkan jalur yang tertutup. Di Sungai Cubluk pada pukul 13.40 WIB sampai Sungai Ciarca pada pukul 13.48 WIB memakan waktu 8 menit. Setelah kita melanjutkan perjalanan, kita menemukan sungai, itu Sungai Cubluk yang airnya keluar dari ontap-ontapan atau berkelang. Di sungai yang kami temukan, sayang sekali GPS kami error. Di Sungai Ciarca pada pukul 13.58 WIB. Jadi setelah Sungai Cubluk, ada sungai yang kedua yaitu Sungai Ciarca. Konon katanya menurut warga Bali, air Ciarca ini keluar dari patung Ganesha yang patung pembelajaran. Manajemen perjalanan kita masih jauh karena sama air kita sudah habis. Mari kita cuci air di sungai ini karena airnya lumayan bersih. Kita jangan wariskan air mata ke anak cucu, tapi wariskan mata air Ciremai lestari. Yes! Kami melanjutkan perjalanan sampai menemukan sungai yang kedua. Gak jauh dari Curug Ciarca, kita menemukan sumber mata air. Yang mata airnya mengalir dari Gunung Panigi atau Gegerang. Jadi di jalur kami menemukan vegetasi pulus. Nah, pulus itu nama latinnya Laportea. Ini tuh jangan dipegang karena dapat bikin gatal-gatal di sekitar kulit. Nah, sembuhnya itu bisa sekitar semingguan. Di perjalanan terdapat banyak tumbuhan, terutama pulus dan honje. Gibran menebas batang pohon yang menutup jalur. Kami menemukan jembatan peninggalan zaman dulu, bertepatan pada zaman Soekarto. Ya, jadi di sini dulunya tuh jembatan pada zaman Soeharto, tempat pengangkut kayu. Di situ bisa dilihat ada kayak bekas jembatan gitu sebelah sana. Kami menemukan sungai yang airnya mengalir ke jalur. Jadi kita setelah dari sungai yang ketiga terus maju ke depan dan akhirnya ketemu sungai yang keempat ya namanya Sungai Cangkuang. Airnya tuh mengalir sangat jauh dari atas sana ke airnya sampai ke jalur dan sampai ke bawah lagi. Sesampai di Telaga Suryan, kami bertemu para penjara di makam Syekh Abdul Qahar. Kalau di wisata Telaga Suryan, nah telaganya itu diambil dari sini. Dari telaga ini, jadi telaga itu bisa mengalir sampai 2-3 desa untuk kebutuhan airnya. Smoking hot on.
semuanya, jadi kita sudah sampai di makam Panjang atau makam Syekh Abdul Qahar. Menurut wawancara bersama Pak Nono, di makam Syekh Abdul Qahar ini dimakamkan di sini karena merupakan tempat petilasannya beliau. Untuk tata cara ziarah di sini, pertama-tama kita itu salam. Contohnya, Assalamualaikum atau permisi, saya izin datang ke sini dengan baik-baik dan dengan tujuan yang baik-baik. Dan kalau misalnya kalian mau bawa hadorohnya dari rumah, boleh. Atau kalian bisa panggil pengelola bufan atau pengelola dari makam Syekh Abdul Qahar ini. Buat pantangan di sini, kalau misalnya kalian kebelet buang air, kalian harus tahan dulu. Kalau misalnya kalian udah nggak tahan banget nih, kalian boleh langsung pergi, tapi izinnya kalian bisa dalam hati dengan bilang, saya izin keluar buat buang air. Dan kalau misalnya kalian datang ke sini nih, terus kalian tuh kayak gelap, hujan, gerimis, angin gede, itu nggak apa-apa. Kalian jangan lari ataupun takut, karena sebenarnya kata Pak Nono, kita lagi disambut. Jadi kalau misalnya kalian kesini, tenang aja. Sekian dari aku. Dadah. Kami melaksanakan sholat asyar di samping makam dan dilanjutkan dengan berdoa. Kamu udah ada yang HP? Halo, di sini saya bersama rekan-rekan saya dari Semandarikal sudah bersama dengan Bapak siapa? Pak Nono. Pak Nono. Bapak di sini jabatannya sebagai apa? Untuk jabatan saya di sini sebagai keamanan. Jadi keamanan tuh, jadi saya bersifat di sini jadi sebagai keamanan pengelola juga gitu. Boleh Bapak jelasin nggak sejarah secara terperinci dari Telaga Cisurian ini? Oh, kalau untuk sejarah Telaga Surian memang dulunya ya. Dulu memang ada telaga di sana di atas. Jadi karena belum dirubah jadi wisata, dibenahi, terus saya benahi di atas, jadi bikin semacam kolam. Jadi telaga kecil di tengah hutan sebenarnya. Kalau yang benar asli namanya Telaga Surian itu nama lokasi sini. Nah, setelah itu saya bikin di situ dibenahi modelan kolam itu. Jadi disebut Telaga Surian itu telaga sejarah. Telaga sejarah di sini sekaligus berdampingan dengan makam keramatnya. Jadi ada makam keramatnya yang bernama Syekh Abdul Qahar. Barangkali ada orang-orang yang mau ziarah, silakan, itu kan nggak apa-apa lah gitu. Nah, samping itu yang bernama Syekh Abdul Qahar itu makam di sini, makam keramat di sini. Jadi dia yang pertama nyebarin agama Islam di Jawa Barat. Itu sudah itu yang pertama nyebarin agama Islam di Jawa Barat. Mungkin kalau untuk orang setempat kadang-kadang kan kalau namanya di kampung ya orang desa makan disebutnya Kahiman Bangkong. Jadi yang jarok tuh orang-orang jauh semua ke sini. Nah, disebut itu telaga kecil di tengah hutan. Jadi telaga sejarah tuh dulunya memang ada telaga, jadi disebut Telaga Surian. Dulunya ada pohon durian yang paling gede. Jadi lama kelamaan kan akhirnya misalkan orang juga kan makin tua makin hilang ya. Nah, sama itu pohon itu hilang. Nah, sudah hilang. Jadi disebut Telaga Surian itu karena ada pohon durian yang paling gede dulunya. Nah, itu jadi mana telaga sejarah. Jadi si air itu tuh di telaga itu segitu-gitunya. Jadi mau musim kemarau segitu, mau musim hujan segitu. Jadi alhamdulillah bisa mencukupi orang setempat, orang satu desa lah, bahkan bisa mencukupi orang tetangga desa juga gitu. Nah, itu saya bikin di sini dibenahi.
Terus awalnya dari tahun 2004 saya ngebenahi ini. Jadi tadinya kan ini hutan belantara. Hutan belantara tuh dibabadin, dipaculin, diberes-beresin supaya ya, dibikin wisata. Lama prosesnya kan gitu, 2004 sampai mogok dulu lah. Jadi karena nggak ada modal dulu kan, belum ada yang gaji. Jadi mungkin orang-orang ada yang semangat, ada yang enggak. Nah, saya terusin lagi tahun 2015, diterusin lagi, dibuka tahun 2017 akhir. 17 akhir, alhamdulillah sampai sekarang udah rame gitu wisata di sini Telaga Surya gitu. Nah, kadang-kadang di sini ya suka ada yang nanyain orang kaum Mujaro, minta diantar saya antar gitu. Nah, namanya pelayanan dah halus baik kan. Gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nih udah rame gitu lah Telaga Surya, bahkan sekarang lagi ada di peringkat 1 Telaga Surya. Jadi ada di peringkat 1 di pihak nasional gitu. Nah, sekarang alhamdulillah Telaga Surya diangkat di peringkat 1, mungkin ya gimana lah. Begitu saya buka, alhamdulillah rame. Yang camping juga ada aja gitu. Untuk situs makam ya, untuk situs makam tuh di atas tuh Telaga Surya itu makamnya akan udah sebutin tadi namanya kan Syekh Abdul Qahar ya. Jadi apa namanya tuh kalau petilasan gitu di sini, petilasan. Terus mungkin kata orang tua dulu mah jadi ada 3 di sini, sama di Cirebon sama di Ciamis kalau nggak salah, di Tasik gitu. Supaya ditutupin itu batu-batunya kan ditutupin supaya bersih, nggak kotor gitu ya, nggak kotor. Nah terus ada apa namanya tadi yang sebutin dupa itu orang yang suka jaroh, jadi sambil nyalain dupa gitu, sambil jaroh gitu, sambil nyalain dupa gitu. Jadi kalau kesana mah, kalau orang jaroh kesana jangan kaget. Jadi kalau misalkan pas jaroh kesana lagi pilih dia, kadang-kadang tahu-tahu kayak gelap tuh, kayak mau hujan. Jadi jangan kaget, itu tandanya disambut. Gitu. Iya. Ya untuk harapan saya ya buat kedepannya saya pengen benahi lagi supaya menarik pengunjung juga yang jaroh. Jadi kan orang niat jaroh ke sana kan, kalau di sini kan di wisatanya kan ada wisatanya, jadi orang jaroh sekalian mampir ke wisatanya, jadi main dulu apa mau camping mau gimana. Saya akan benahi lagi seterusnya gitu sampai misalkan di situ mau disitusin, mau dibenahi lagi lah, mau diberes-beres gitu. Pagi pun tiba. Kami bersiap-siap dan merapikan tempat yang telah kami pakai beristirahat sambil sarapan pagi. Setelah itu, kami melakukan perjalanan menuju pos pendakian Cigowong. Perjalanannya cukup membuang banyak energi karena perjalanannya menuju Cigowong sangat ekstrim dan menanjak. Jadi guys, perjalanan dari LB ke Cigowong itu sangat terungkat. Tetap semangat dan jalani hari dengan bahagia. Sampai di Cigowong, kami disambut oleh Pak Nana, yaitu narasumber kami, dan kami mengobrol dengan beliau. Bukan, ini teh jadi bukan makom, ini hanya tumpukan batu waktu zaman
perhutani waktu ini sedang digarap sama masyarakat. Jadi batu itu setiap ada batu biar si masyarakat itu yang menggarap tidak nyangkutnya tidak kena batu. Jadi ketika ada batu pasti ada kan dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk biar tanahnya bersih dari batu. Nah, barangkali ada mau ada rencana pengen ini ketemu, hubungin aja Pak Oyo atau Pak Aang yang pengelola Lempong Balong, temukannya itu. Jadi udah ada jelas itu waktu masih digarap juga waktu masih digarap. Jadi si makam itu tetap dirawat, nggak dihancurkan. Setelah kami melakukan penelusuran di kawasan Cigowong 1 pendakian Cigowong ini dengan didampingi Pak Nana dari pihak TNBC, ternyata kami tidak menemukan yang disebut makam di pos pendakian Cigowong. Setelah di Cigowong, kita lanjut trekking ke bawah untuk pulang.